Manga One Piece Chapter 1108 kembali melanjutkan pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead. Beberapa highlight pada manga One Piece Chapter kali ini adalah Karibo yang menawarkan diri masuk ke bajak laut Kurohige karena dia punya informasi sangat penting sebagai tawaran kepada Devon dan Augur. Lalu Angkatan Laut yang menyadari bahwa kendali pasifista kini ada di tangan Bonnie, jadi mereka memutuskan untuk menangkap Bonnie. Kemudian ada Luffy yang bertarung melawan dua orang kuat sekaligus, yaitu Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn. Lalu yang terakhir, Vegapunk punya pesan penting pada seluruh dunia di saat dirinya sedang sekarat. Kita mulai pada bagian pertama panel One Piece Chapter 1108. Seperti biasa, Oda selalu memberikan ilustrasi spesial di tiap chapter manganya. Dan kali ini Oda menggambar ilustrasi dari para waifu di serial One Piece, yang mana diantaranya ada Robin, Uta, Nami, Tashigi, Reiju, dan yang pasti ada Boa Hancock. Pada halaman pertama, kita dilihatkan lanjutan dari Karibo yang menawarkan diri buat join anggota bajak laut Kurohige. Karibo kelihatan ketakutan karena Augur nggak percaya dengan Karibo dan menodongkan senjata kepadanya. Menurutnya, Karibo mencurigakan karena ada seorang bajak laut di pulau pemerintah yang tiba-tiba memohon buat join bajak laut Kurohige. Bagi Augur, bisa jadi Karibo mengincar nyawa kaptennya, yaitu Kurohige. Namun Karibo ngotot meyakinkan mereka kalau dia nggak punya niat mengancam nyawa Kurohige. Justru sebaliknya, dia ingin memberikan sebuah informasi yang sangat penting pada Kurohige. Informasi ini jadi tawaran Karibo agar bisa join bajak laut Kurohige yang selalu dia dambakan dari dulu. Karibo juga bilang kalau mereka sampai menghabisi dirinya, maka Kurohige pasti akan marah besar pada mereka karena menyia-nyiakan informasi yang sangat berharga dari Karibo. Nah, apa sih sebenarnya informasi penting yang dipunyai Karibo ini? Informasi yang dimiliki Karibo adalah soal senjata kuno yang ada di dunia One Piece. Seperti yang kita tahu, Karibo udah mengekor sama Luffy sejak dari Pulau Manusia Ikan hingga Wano. Di Pulau Manusia Ikan, dia mendapat informasi berharga soal Poseidon yang rupanya senjata tersebut bukan berupa benda, melainkan Putri Duyung Shirahoshi. Lalu yang kedua, dia juga tahu kalau Pluton ada di Pulau Wano. Informasi inilah yang ingin Karibo jadikan tawaran untuk masuk ke bajak laut Kurohige. Beralih kembali ke panel di mana para angkatan laut harus berperang dengan senjata mereka sendiri, yaitu pasifista. Pasifista model terbaru selain bisa menembakkan laser, rupanya juga bisa memakai perisai gelembung. Kali ini membuat angkatan laut kesulitan buat meneruskan Buster Call karena mereka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri, seperti yang dikatakan Wakil Admiral Bugres. Sementara Wakil Admiral Hound mulai ragu apa sebaiknya tetap melanjutkan Buster Call karena kondisi yang terjadi sangat kacau. Bisa dimaklumi karena pastinya angkatan laut mengira melakukan Buster Call dengan pasifista pasti bisa dilancarkan dengan aman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, malah pasifista yang menyerang angkatan laut. Sementara Wakil Admiral Guillotine ngotot untuk tetap melanjutkan Buster Call dan nggak boleh berhenti hanya karena Vegapunk menyerahkan kontrol pasifista pada Bonnie. Pasukan angkatan laut berencana mengambil alih kembali kendali pasifista, jadi Wakil Admiral Doberman memerintahkan pasukan angkatan laut termasuk Wakil Admiral yang lain untuk mengejar Bonnie. Berdasarkan peta Pulau Egghead, kemungkinan Bonnie buat kabur hanya ada satu jalan, yaitu ke arah pantai timur laut. Di sanalah Wakil Admiral Tosa sudah siap buat menghadang Bonnie. Sepertinya Wakil Admiral Tosa punya kemampuan buso yang cukup baik karena dia terlihat sangat pede dengan kemampuan 10 barrel finger gun-nya. Dia yakin dengan cengkeraman tangannya yang bahkan bisa menembus zirah tebal. Dia meloncat dan menyerang Bonnie dan Franky dengan kemampuan bernama Tosa Crunch. Ketika tangannya hampir mencapai Bonnie, tiba-tiba di sana muncul hantaman kapak raksasa yang tepat mengarah pada badan Admiral Tosa. Rupanya itu adalah ayunan kapak dari Brogy. Franky, Vegapunk Atlas, dan Bonnie kaget melihat kehadiran raksasa yang berdiri di depan mereka. Dory dan Brogy ternyata sudah masuk ke dalam Pulau Egghead. Dory dan Brogy bertanya apakah mereka anggota baru topi jerami karena wajah mereka belum pernah mereka temui sebelumnya. Kemudian Franky menjawab, Luffy adalah kaptenku. Franky juga bertanya, untuk apa kalian mencari kaptenku? Apakah kalian punya dendam? Dory dan Brogy menjawab mereka ingin membantu Mugiwara dan hendak menjemputnya. Bonnie langsung menyaut dan berkata, Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih di dalam. Maukah kalian membantu mereka? Dengan senyum ramah, Brogy mengiyakan permintaan Bonnie. Dory sempat bergumam sebentar tentang Vegapunk. Apakah Vegapunk itu orang yang dimaksud oleh cendekiawan itu? Siapakah cendekiawan yang dimaksud Dory ini ya? Setelahnya, Dory memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka ke kapal. Sekarang, Kuma, Vegapunk Atlas, Bonnie, dan Franky bisa dibilang sudah aman di tangan para raksasa Elbaf. Franky sempat berkata apa mereka ini para master yang selalu diceritakan Usopp. Dia juga kagum kalau bajak laut raksasa berpihak pada Luffy. Panel beralih ke perbincangan para wakil admiral yang datang di Pulau Egghead. Wakil Admiral Urban berkata bahwa sambungannya terputus. Kemudian Wakil Admiral Pomsky menjawab apa itu karena serangan balasan mereka atau karena para raksasa yang datang.
Kemudian Wakil Admiral Bluegrass menyuruh Wakil Admiral Dole untuk naik ke tunggangannya yang berupa semacam robot jerapah. Mereka berencana menyerang dari laut dan pergi ke pantai timur laut. Wakil Admiral Bluegrass bertanya pada Wakil Admiral Dole, apakah kamu pernah bertarung melawan para raksasa? Wakil Admiral Dole menjawab atasannya dulu adalah seorang raksasa. Wakil Admiral Bluegrass menyadari yang dimaksud Wakil Admiral Dole adalah Saul. Kemudian sempat ada panel sisipan yang cukup menarik, yaitu ketika salah seorang anggota bajak laut raksasa yang membawa Bonnie dan Franky yang bertanya di mana sisa anggota kru Mugiwara. Franky berkata mereka ada di lap di atas awan. Maksudmu di Pulau Langit? Jawab dari anggota bajak laut raksasa, seolah mengisyaratkan kalau Pulau Elbaf punya sebuah relasi dengan Pulau Langit. Panel kembali beralih ke pertempuran antara Luffy, Sanji melawan Kizaru dan Saturn. Luffy kelihatan bingung bagaimana cara menyelamatkan Vegapunk karena Vegapunk sama sekali nggak bisa bergerak. Jika Vegapunk terpaksa bergerak, dia akan mati karena pendarahan dalam. Luffy tetap nggak bisa meninggalkan Vegapunk karena dia sudah berjanji akan menyelamatkannya. Namun Vegapunk udah pesimis dan menerima jika dia mati saat ini. Dia berkata sebenarnya penggantian perintah pasifista udah dia siapkan ketika Bonnie menginjak usia dewasa. Namun karena keadaan sudah genting, dia terpaksa mengaktifkannya sekarang. Oleh karena itu, Bonnie akan jadi buronan seumur hidup oleh pemerintah dunia. Vegapunk meminta Luffy untuk menjaganya. Di sisi lain, kita dilihatkan perubahan yang cukup mencolok dari Saturn. Ukuran badannya jadi lebih besar dan matanya terlihat semakin mengerikan. Sanji yang melihatnya saja bisa merasakan kalau Saturn telah membuang semua rasa kemanusiaannya. Dan sepertinya sekarang seluruh tubuh Saturn sudah diselimuti racun mematikan. Secara mendadak Saturn langsung menyerang Luffy dan Sanji. Sanji memberitahu Luffy untuk menghindar, dan Luffy dengan santai dan tenangnya menghindari semua serangan Saturn sambil memberi perintah Sanji untuk membawa Vegapunk pergi meskipun dia kesakitan. Sanji langsung berlari sambil menggendong Vegapunk yang teriak kesakitan. Namun di sana Kizaru menendang Sanji dengan kaki cahayanya. Sanji terpental dan Vegapunk terlepas darinya. Kizaru langsung menusuk Vegapunk dengan pedang cahaya atau Amano Murakumo. Vegapunk makin terluka parah akibat serangan Kizaru. Luffy berteriak kakek apel, kemudian menyuruh Sanji bergegas membawa Vegapunk pergi. Lalu disinilah Luffy sendirian bertarung menghadapi Kizaru dan Saturn. Ketika Kizaru hendak mengejar Sanji, dia langsung dicengkram tangan raksasa Luffy hingga batuk darah, dan tangan Luffy satunya mencengkram kepala Saturn. Luffy berkata, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Di saat Sanji membawa Vegapunk pergi, Vegapunk tersenyum. Kemudian ada sebuah pesan dari Vegapunk untuk seluruh dunia melalui laboratoriumnya. Dia berkata, perhatian dunia, halo semua, ini Vegapunk, ilmuwan paling jenius dan rendah hati di dunia. Aku yakin pesan ini akan mengejutkan kalian semua, tapi tolong dengarkanlah aku. Yang ingin kukatakan ini adalah kenyataan soal dunia kita. Panel berakhir dengan pesan dari Vegapunk tersebut. Nah, kira-kira pesan apa yang akan disampaikan pada dunia ya? Apakah mungkin dia akan membongkar kebusukan pemerintah dunia? Atau mungkin dia ingin membeberkan tentang misteri abad kekosongan? Kita tunggu di chapter berikutnya karena beruntungnya Oda nggak libur minggu depan.